Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnulida. Saya dari Universitas Firman di Fakultas Bisnis. Saya di sini mau berwawancara dengan Ibu Mali Hadis sebagai owner dari produk minuman herbal Asifa. Ya, baik. Pertanyaan yang pertama, bagaimana awal mula Ibu mempunyai ide membangun usaha minuman herbal ini? Itu awalnya punya suatu usaha saya jalan saat ini berawal dari suatu pengalaman. Sebelumnya tuh saya sakit yang sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, dan kemudian saya sembuh. Sudah, awal mulanya tuh memang sudah kemana-mana, sudah dokter alternatif sudah saya jalani tapi nggak sembuh. Tapi dengan usaha saya, dengan pelatihan saya minum ramuan herbal ini, alhamdulillah saya sembuh dari penyakit, yaitu yang namanya emah, tipes. Terus kalau menurut dokter itu ada lemah jantung, ginjal dan segala macam. Alhamdulillah saya sembuh, dan kemudian saya itu pertama membuat minuman ini itu memang saya konsumsi sendiri. Dan setelah saya sembuh itu kebetulan ada beberapa tetangga yang kadang-kadang komen, biasalah orang perempuan itu kan kadang-kadang ngomong itu awal saya itu seger sehat. Tapi setelah itu kemudian saya itu membuat minuman, berawal memang dari cair, tapi setelah cair-cair itu kan kadang itu mikir basi atau gimana. Tapi setelah itu saya punya pemikiran, punya ide gimana ya supaya minuman ini bisa tahan lama dan bisa dibawa kemana-mana tanpa harus menggunakan namanya panci untuk merebus atau gimana gitu. Dan setelah itu, setelah saya mengkonsumsi ramuan-ramuan itu, kemudian ada tetangga yang sudah berkomen-komen seperti itu, termasuk orang-orang yang punya keluhannya, ada yang punya keluhan sakit perut, ada yang nggak bisa makan, ada yang sakit gigi, ada yang nggak bisa tidur dan segala macam. Dan waktu itu saya tuh masih punya beberapa minuman itu. Kemudian saya bagikan kepada orang-orang yang awalnya komen itu karena mengalami gejala-gejala seperti yang di atas tadi. Terus kemudian pada ngomong kalau mereka itu pada cocok gitu. Saat kira-kira untuk 3 hari saya kasih itu. Terus kemudian saya membuat lagi, saya kasih lagi. Terus setelah 2 kali saya kasih mau, tapi setelah 3 kali tidak mau dengan alasan itu mosok juga ikut menjuno. Bisa lah, gawe tak gula. Awal mulanya seperti itu. Terus kemudian tapi saya nggak mau menjual. Terus saya maunya, akhirnya saya punya ide, tak suruh urunan orang-orang tersebut, tak suruh urunan. Kemudian saya buatkan, saya sebagai tenaga, dan dari hasil urunan itu saya berikan bahan, kemudian saya buatkan dan saya bagikan kepada orang-orang yang urunan tadi. Setelah itu ada pemesanan langsung 2 kilo. Dari Magetan setelah minum ramuan dari saya itu juga merasakan bisa tidur, bisa ngantuk, dan alhamdulillah memang sudah ada perubahan. Terus dari orang-orang tadi itu juga yang pertama nggak bisa tidur, bisa ngantuk maksudnya. Awal mulanya kan sulit tidur, terus dan nggak dia makan, bisa dia makan. Yang merasakan perutnya dirinya itu sakit, sudah ada perubahan, sudah nggak sakit lagi. Terus yang awalnya kalau giginya sakit itu
tidurnya paling paling sore katanya itu jam 1. Alhamdulillah setelah minum ramuan saya itu jam 9 sudah bisa ngantuk, sudah bisa tidur katanya, sudah enggak punya keluhan apa-apa. Dan alhamdulillah setelah dari orang-orang yang sudah meminum tadi itu ada pasien, ada ya nggak bilang apa pasien tadi, tapi dari konsumen gitu yang merasakan sakit mah sakit apa itu saya vitamin saya kasih. Terus lama-lama itu lama kelamaan saya dengar dari kecamatan, dari Pak Camat waktu itu. Pak Camat itu terus langsung saya dipanggil disuruh ikut sosialisasi di kabupaten. Itu awalnya itu. Tapi memang saya memang belum menjual waktu itu, memang saya belum punya niat untuk menjual. Dan setelah saya ikut sosialisasi ke kabupaten, yang kebetulan itu mengikuti Pokja 3 dari PKK Petana Kecamatan, itu saya jaga sosialisasi di kabupaten yang dibahas itu mengenai toga. Toga itu minuman obat keluarga yang terdiri dari empon-empon atau apa rempah-rempah itu seperti kencur, kunci, kunir, temulawak, ada lauk juga itu yang masuk kategori toga. Kemudian setelah itu saya tahu seperti apa minuman saya itu masuk di apa, jadi sedikit saya tahu dari itu. Dan eh, apa kemudian saya semakin yakin kalau minuman saya itu memang benar-benar bermanfaat. Dan kebetulan narasumbernya itu dari BKK, Dinas Kesehatan, yang kebetulan orangnya itu dari apoteker kesehatan. Kemudian setelah dari apa dari sosialisasi, dari pertemuan di kabupaten itu, lain hari kira-kira selang 2 hari lah saya datang ke dinas kesehatan menemui dirjen apoteker. Waktu itu saya sering-sering dan bertanya tentang produk-produk saya ini bisa ada kelanjutannya, bisa apa dibuat atau dikembangkan apa enggak. Alhamdulillah dari dinas kesehatan itu merespon bagus, kemudian saya disuruh membuat izin PIRT. Dari situlah kemudian saya dapat izin PIRT, saya dibuatkan dari dinas kesehatan itu izin PIRT. Terus setelah dari dinas kesehatan, alhamdulillah saya juga direspon dan dijadikan binaan dari UMKM Jepara. Dan setelah itu dari UMKM Jepara itu saya juga dibina dan kemudian disuruh membuat halal. Alhamdulillah saya punya sertifikat, punya izin halal PIRT. Jadi ada 2 izin sudah saya kantongi. Dan kebetulan waktu itu banyak dinas-dinas lainnya yang merespon saya. Waktu itu saya mendapat izin memang dari tahun 2016 hingga 2017. Tapi saya waktu membuat minuman-minuman ini itu dari tahun 2013 itu saya sudah mulai membuat akhir 2013. Itu berawal dari saya yang sakitnya tadi, saya sudah sembuh, sudah masuk rumah sakit, karena dulunya itu memang sering keluar masuk rumah sakit, paling tidak itu 1 tahun 3 kali. Itu belum saya bertiap hari masuk rumah sakit untuk berobat jalan. Itu saja yang saya sampaikan. Untuk pertanyaan yang kedua,
produk apa saja yang diproduksi dari Asifa ini? Kalau produk-produk Asifa itu bermacam-macam, Mbak. Itu dari dari pengalaman saya, mulai dari radang tenggorokan yang diawali dari lambung. Lambung kalau sudah parah itu naiknya kan ke tenggorokan, akhirnya terjadi radang tenggorokan. Terus akhirnya ada penyakit-penyakit lainnya juga. Jadi saya itu mempunyai minuman kalau radang tenggorokan. Ini yang namanya kencur jahe, itu untuk radang tenggorokan, untuk batuk-batuk. Alhamdulillah banyak yang kena batuk, terus ada yang kena paru-paru itu TBC. Itu alhamdulillah banyak yang minum, itu tuh sembuh. Terus ada yang kena radang amandel, alhamdulillah juga sembuh. Terus ada yang batuk kering sampai satu sudah berobat kemana-mana juga alhamdulillah juga sembuh. Dan bukan hanya ini, saya juga punya yang namanya ini laos kunyit. Laos kunyit ini untuk mengobati lambung atau tipes. Yang dulunya saya itu kena tipes, kena lambung, dan kena diare. Alhamdulillah sembuh. Terus mata saya juga dulunya itu kena kalau menurut dokter mata itu saya kena silinder. Alhamdulillah saya minum ini secara rutin. Itu awalnya itu saya nggak sengaja minum ini bertujuan untuk mengobati lambung, mengobati diare, tipes. Alhamdulillah mata saya juga sembuh. Yang dulunya itu memang sudah buat melihat itu sudah nggak tahan. Kalau melihat ada cahaya terang tuh memang nggak tahan, nggak kuat. Terus kalau pengen ngaji itu satu makra aja sudah nggak kuat. Sekarang alhamdulillah diajak berangkat ngaji itu sama saudara sama adik saya itu mulai dari pagi, karena ngaji 30 juz itu sampai sore. Alhamdulillah tanpa pakai kacamata. Kalau dulu kan memang sudah pakai kacamata, sudah ganti sampai 5 kali. Alhamdulillah tipes sembuh, mas juga sembuh. Terus mata saya juga alhamdulillah sekarang sudah nggak pakai kacamata. Terus selain itu saya juga ini namanya rapat wangi. Ini rapat wangi ini terdiri dari manjatani, kayu kunci popot, kayu rapat, dan kunci sayur itu. Terus ada rempah-rempah lainnya. Itu bermanfaat untuk mengurangi rasa nyeri pada saat haid, mengurangi bau-bau kurang sedap. Ini bagi perempuan. Terus mengurangi bau kurang sedap. Terus keputihan sangat parah, alhamdulillah dulunya saya memang mengalami keputihan itu alhamdulillah sembuh. Dan ada konsumen juga yang mengalami keluhan seperti itu, sudah berobat kemana-mana, sudah ke dokter, sudah dipijit orang tuanya itu sampai bingung. Alhamdulillah dengan ramuan ini alhamdulillah Allah kasih obat dari minuman yang saya buat. Dan ini juga keluhan saya waktu itu saya kena kalau menurut dokter itu ada benjolan kayak kanker gitu, sudah segede telur ayam. Itu saya itu sampai kayak setengah stres karena mikir penyakit itu, penyakit kayak gitu. Dan jadi saya itu gak cuma 1 kali 2 kali, berapa macam keluhan saya itu saya alami. Terus ini alhamdulillah dengan ketelatenan saya secara rutin saya minum ini yang namanya teh benalu mangga, alhamdulillah sembuh. Dan ternyata dari konsumen juga ada yang
mengalami ada benjolan di kelenjar getah bening atau steroid, alhamdulillah juga sembuh dengan ramuan ini. Terus ada juga yang namanya selain ini untuk kanker ini juga ada kunir mangga. Jadi kunir mangga ini bermanfaat untuk kanker, untuk jantung, untuk asam urat, terus untuk radang tenggorokan, terus untuk ambien, untuk jantung itu tadi ya, untuk kolesterol yang kaitannya dengan darah atau lemak-lemak itu, terus untuk untuk kanker, untuk lambung juga bagus, dan untuk lain-lain. Alhamdulillah banyak yang cocok ini, mulai dari konsumen-konsumen yang sudah mengalami seperti itu, alhamdulillah ada banyak perubahan. Dan ini ada yang namanya kopi mengkudu. Ini kopi mengkudu itu dulu saya minum buat yang kayak rasa nyeri-nyeri itu pada tulang itu, ada yang kena rematik, ada yang kena darah tinggi, diabetes, alhamdulillah sembuh. Itu jadi konsumen itu sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Misalnya kalau pagi itu tidur ngantuk, pengen pegang sapu aja nggak kuat karena tangannya itu lemes banget. Alhamdulillah setelah mendapat kopi mengkudu dari saya, itu alhamdulillah sekarang sudah kelihatan seger dan orangnya sudah gemuk dan bisa bekerja dan bisa sembuh seperti sedia kala. Itu orangnya kena diabetes, kena darah tinggi, kena asam urat. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Itu dulunya habis berapa bungkus gitu. Terus kalau ini ada jahe merah. Jahe merah ini untuk melancarkan peredaran darah karena dia rasanya seger, hangat. Itu untuk melancarkan peredaran darah, jadi rasa capek-capek itu insya Allah hilang karena di sini ada komposisi yang terdiri dari jahe merah, kapulaga, kayu manis, kayu secang, daun pandan, dan lain-lain. Alhamdulillah itu bisa membantu melancarkan peredaran darah dan sebagai pencahaya. Kalau orang sering sering batuk-batuk itu kan juga bisa untuk sebagai pencahaya, dan untuk orang yang lagi masuk angin, alhamdulillah ini cocok. Ini sebagai pereda masuk angin atau sebagai pencegah masuk angin. Terus ini juga masih ada produk-produk lainnya. Ini minuman khas Jepara yang minuman sejak zaman nenek moyang dulu. Itu zaman penjajahan, katanya ini sebagai minuman khas Jepara yang terdiri dari komposisi jahe, jembret, ada serai, ada lada, ada santan, terus ada dan lain-lain. Itu rasanya seger karena ini pakai santan, jadi ini bukan jamu. Ini sebagai minuman khas Jepara dan rasanya memang enak, seger, dan semoga dari orang-orang selain orang Jepara juga ikut bisa merasakan itu minuman khas Jepara
dan mudah dibuat, atau kalau ya pesan aja ke Asifa, siap melayani. Dan ini dari minuman-minuman yang saya buat itu masih banyak lagi yang lainnya. Terus kira-kira omset yang didapatkan dari setiap pembuatan atau penjualan dari produk Mirza ini, Kalau omset itu kan memang ya gini, kalau pertama itu memang dari awal ya saya membuat itu cuma bermodalkan uang 80.000 rupiah, tapi alhamdulillah sekarang itu sudah mencapai 80-an juta. Kalau dihitung semuanya mungkin sampai berapa ya, bisa dibilang lebih dari 50 juta sudah ada, karena alhamdulillah sekarang produk-produk saya sudah menyebar kemana-mana, baik itu di daerah Jepara sendiri atau ke luar daerah Jepara, baik itu di Brebes, Semarang, dan di daerah mana, rest area itu banyak, di rest area tol itu banyak yang ada di sana. Alhamdulillah itu terutama di Jawa. Terus selain ini saya juga membuat sambal, itu dari saya yang saya buat. Terus kalau omset itu ya kalau rame ya kadang itu sebulan itu ada bisa kita tergantung sepi ramenya, saya tidak bisa minta. terus ada nggak motivasi buat generasi milenial yang membuka usaha khususnya minuman herbal kayak seperti yang Ya kalau buat apa, buat orang-orang zaman sekarang itu kan sekarang orangnya sudah milenial, itu kalau harapan saya itu bisa minuman ini bisa berkembang, karena minuman ini kan nggak apa, nggak ada efek samping, jadi bisa diminum siapapun, baik itu anak-anak, remaja, orang tua, semua bisa minum, karena minuman ini itu nggak pahit. Memang sih minuman jamu itu kan memang identik dengan rasa pahit, tapi alhamdulillah dengan minuman Asifa ini semua kalangan bisa meminumnya karena rasanya nggak pahit, yang bisa dibilang jamu kekinian kalau bilang itu. Ya itu bagus banget untuk anak-anak muda seperti anak muda zaman sekarang itu, nggak biar jamu kan bisa minum, jadi rasanya nggak rasa pahit. Lagi pula kan nggak ada ampasnya, minuman seperti ini kan juga nggak ada ampasnya, terus rasanya sudah pahit, nggak ada ampasnya, terus asli dari gula, nggak ada campuran apa, minuman dari pemanis buatan, juga nggak ada pengamelnya. Ini tulen asli dari apa, rempah-rempah pilihan. Dan minuman saya memang saya produksi dengan bahan-bahan pilihan dan yang berkualitas. untuk alasan didirikannya usaha ini seperti apa? Alasan untuk didirikan sebuah usaha ini itu pertama-tama harapan saya bisa menolong sesama, siapapun bisa dan doyan dengan produksi minuman Asifa, baik dari kalangan anak-anak maupun orang dewasa, karena rasanya yang segar dan pahit seperti pada umumnya. Karena jamu kan identik dengan rasa pahit, tapi produk minuman Asifa yang saya buat rasanya seger, tanpa ampas, tanpa pemanis buatan, dan kedua bisa menunjang keuangan keluarga. Insya Allah kalau usahanya semakin bertambah, tambah besar, insya Allah dampaknya akan melebar ke tetangga atau
sekitar lingkungan dan seperti lahan pekerjaan. Mungkin cukup untuk wawancara kali ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga usaha ibu semakin lancar. Amin. Banyak masyarakat yang tumbuh karena mengkonsumsi minuman herbal yang ibu buat. Semoga lancar usaha ibu. Amin. Eh, Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.